kedudukan Helwa ini bukan sebagai pelakor, ya kan? Iya. Bukan sebagai pelakor, tapi dia ini dilamar oleh KPK. Sebenarnya ya aku mohon maaf ya, aku dilantarin. Kalau bilang tanggung jawab, ya iya dia tanggung jawab, tapi tidak sepenuhnya. Gitu. Yang saya lihat itu yang dia bicarakan tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataannya. Dia cuma berkuar-kuar, kayak seakan-akan itu dia yang tersakiti gitu loh. Tapi semua gimana ya kalau mau ngomong, apa namanya, si Fadlun ini dia kan nggak tahu apa-apa, dan di sini apa yang punya masalah kan aku sama suami aku, dan dia ikut campur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadlun ini udah berkuar-kuar ngatain mama saya kambing, ngatain aku kambing. Nah kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Di situ yang aku nggak mau, aku nggak terima. Itu semuanya bohong. Justru mama saya yang masakin buat mereka semua di pondok. Boleh mama saya jelasin? Mama jelasin aja. Terima kasih untuk para wartawan. Di sini saya mau klarifikasikan bahwa yang dituduh Fadlun sama Alwi itu ada sedikit benarnya, ada salah banyak. Kalau tentang kulkas, awal-awal pernikahan itu berjalan lancar, baik. Setelah 1 bulan 2 bulan mulai kita makan juga kan, dibeli makanan itu sama Jalil sama Alwi. Awalnya sama saya sama Helwa ke pasar. Dari situ 5-6 hari makanan habis, cuman tinggal sedikit aja, kayak tahu, sayur sedikit. Jadi aku pernah bilang ke Alwi waktu itu, Alwi kalau kita nggak minta sekarang, nanti 3 hari, nanti terlambat kita nggak makannya, nggak bisa. Jadi mendingan kita foto, kita kirim dulu ke Habib. Itu awal. Waktu Alwi nggak ada di rumah, Alwi kan tinggal sama saya cuma 8 bulan. Setelah itu Alwi nggak ada, sampai perut putri besar itu Alwi datang, baru Alwi minta maaf ke aku tanya, Alwi kamu kemana aja, nggak datang? Alwi bilang, aku sibuk gitu. Oh iya. Terus dia minta maaf, mama maaf aku takut kalau ke rumah mama. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku nggak pernah marah orang, tapi kalau salah aku marah. Terus jabat tangan sama aku. Nah di situ Alwi datang bawa duit 500 dari Habib untuk belanja. Uang pun itu kurang untuk belanja. Kebutuhan kita kan biar berdua, kebutuhan kan banyak. Orang hamil kan pinginnya makan itu, makan ini. Tapi di situ aku kalau masak, waktu awal-awal itu aku bagi 3 rumah. Jadi rumah Habib waktu itu nggak ada Fadlun ya. Jadi masak di rumah aku itu aku bagi ke Fadlun, ke Habib, bukan Fadlunnya maaf. Aku bagi ke Habib, aku bagi ke ibunya, dan ibunya senang sekali. Tapi di akhir cerita ini uang belanja kita berkurang, terus aku nggak bagi-bagi lagi, rezeki aku berkurang sama Helwa. Jadi aku nggak ngantar-ngantar lagi makanan itu, dan aku pernah nyuruh Alwi ngantar itu, aku foto loh. Ada fotonya ngantar ke Habib. Dan Alwi bilang Helwa makan nasi pakai teh tiap hari itu salah persepsi. Maksud Helwa itu kan ada di situ. Pernah kita makan nasi pakai teh. Jadi bukan terus-terus, bukan terus-terus. Dan rumah yang dibilang Fadlun itu, rumah itu 35 juta karena mereka sudah tahu bahwa kita sudah tahu rumah itu dikontrakkan. Dan aku sendiri yang terima surat kontrak. Gitu ceritanya yang sebenarnya. Lalu diceritakan di podcast Dr. Richard Lee itu memojokkan kami berdua. Tapi nggak apa-apa, ada Allah. Ya gitu.
Jadi Alwi itu dia nggak tahu seluruhnya. Terakhir ada ponakan saya, ada sepupu saya, mereka datang pun mereka bilang hidup kalian gini ya? Iya. Tapi kalian kok enjoy aja? Oh iya, kita nggak bilang apa-apa sama keluarga semua. Kita malah diam aja. Habib datang, kita enjoy, bikin baik-baik aja. Pokoknya kita semua keluarga Habib kita senang kok. Orangnya baik-baik. Apalagi adik-adik Habib itu dekat sama saya sama Helwa. Sering ke rumah makan, ngobrol, cerita-cerita. Kita fun-fun aja. Tapi yang di sini Helwa tidak terima ini ceritanya Fadlun memojokkan Helwa sama saya. Katanya sampah aja telepon ke Suami. anak santri suruh angkat sampah. Kan nggak gitu. Sampah kan yang dipotong yang kayak rumput panjang itu kan diisi di karung. Kan dibilang Habib Bahar itu, HBS itu apa-apa semua minta sama anak santri. Dan minta ke Jalil dan Alwi. Dan Alwi itu disuruh HBS untuk jagain kami. Dan anak saya si Helwa ini awal dari pernikahan itu duduk sama Habib itu dari jam malam itu jam 7 itu sampai pagi. Jadi Helwa itu tiap malam itu waktu awal-awal menikah itu berapa bulan itu kan 2 bulan ya. Helwa itu duduk temanin Habib terus ngobrol sampai pagi. Sampai aku sendiri aja nggak bisa tidur karena Helwa itu hamil muda. Jadi aku bilang ke Helwa, kamu jangan lama begadang sama HBS soalnya kamu kan mengandung, nanti kamu kena anemia loh. Aku bilang ke Helwa gitu. Jadi si Alwi sendiri yang bikin makanan jam 4 pagi buat Helwa. Cuman goreng telur doang, telur mata sapi buat Helwa. Kata Alwi sama Helwa gitu ke aku. Jadi aku bilang, Alwi kenapa kok Habib kok nyuruh Helwa sampai jam 8 pagi baru tidur. Jadi Helwa tuh nggak bisa masak. Anak saya ini memang saya yang ratukan. Buat apa saya disuruh Bahar untuk saya temanin anak saya di sini? Buat apa? Jadi saya ratukan anak saya. Memang anak ini anak satu-satunya, dia tidak punya bapak dan saya selalu meratukan dia. Dia ini model dia ini di Kepulauan Sula di Maluku Utara sana dia model batik. Jadi anak ini saya memang dia kemana saja nggak pernah sama orang harus saya yang antar. Betul. Oke. Itu aja, terima Untuk kasih. saat ini saya sebagai yang ditunjuk oleh Helwa sebagai kuasa hukum ya kan. Karena perkawinannya Helwa ini adalah perkawinan siri ya kan. Walaupun secara agama ini sah. Namun secara negara dia tidak tercatat ya kan. Nah, untuk menjelaskan status hubungan hukum Helwa dengan Bahar bin Smith, maka ya di sini kami akan mengambil langkah hukum ya kan, yaitu untuk isbat nikah begitu. Karena setelah isbat nikah ini maka kedudukan Helwa ini sama dengan istri-istrinya Bahar ya kan, walaupun memang secara hukum agama sudah sah ya kan. Di pernikahan tersebut terjadi tanggal 15 November 2024 ya kan. Nah, itu sudah dihadiri juga oleh orang tuanya HBS ya, keluarga HBS juga hadir ya. Mungkin pada saat itu yang nggak hadir hanya istri sahnya saja ya, namun karena sudah berlangsungnya perkawinan tersebut ya kan. Nah, sesuai dengan sebelumnya Helwa ini taunya dilamar oleh Habib Bahar bin Smith ini atau HBS ini ya, karena ada yang janji manis yang diucapkan oleh HBS ya kan. Nah, janji ini realitanya tidak didapat oleh yang bersangkutan ya, tidak sesuai gitu. Makanya muncullah gejolak-gejolak ya kan, yang tadi yang seperti diceritakan oleh ibundanya Helwa ya kan. Nah, gejolakan ini yang akhirnya menjadi viral sekarang ini ya kan. Nah, nanti setelah kami berupaya untuk mencatat perkawinannya Helwa dengan Bahar bin Smith ya, semoga nanti anaknya juga ya kan, karena ini kan status hukumnya kan jelas ya, karena menurut Permen nomor 19 tahun 2018 pasal 2 bahwa
perkawinan pria dan wanita beragama Islam itu wajib. Nah, di sini ada kata wajib, ya kan, dicatat dalam lembaran negara perkawinan, yaitu di KUA ya, kantor urusan agama, itu seperti itu. Nah, karena ini belum kita lakukan, maka nanti langkahnya seperti itu dulu. Nah, mungkin kalau untuk penelantaran pidananya, ya itu berarti masih kami jajaki dulu ya, begitu. Seperti justru kalau saya lihat kan dari pihaknya HBS membuka mediasi. Nah, kami tinggal menunggu undangannya, begitu. Tapi kalau misalkan kami yang mengundang untuk mediasi, lah berarti kami dong, klien kami yang salah. Gitu. Klien kami kan tidak bersalah. Begitu. Dia mau menikah dengan HBS itu karena janji-janjinya, ya kan, bujuk rayunya. Ya, seperti itu. Kita akan siap apabila memang pihak sana ingin melaporkan bundanya Helwa dengan Helwa, ya kan, terkait dituduhkan bahwa ini ada pencemaran nama baik, kami akan dampingi nih. Saat ini kan tidak lagi HBS ini memberi nafkah kepada Helwa, ya kan, dan pada saat persalinannya pun USG-nya, mohon maaf, USG-nya saja waktu itu Helwa dengan ibundanya sendiri yang bayar, begitu. Nah, artinya di situ kan mana kedudukan suaminya pada saat itu, ya kan? Kalau misalkan kita dengar surat Amrung 21, ya kan, didirikannya perkawinan ini, ya kan, untuk memberi ketentraman dan kenyamanan, dilakukan tidak? Nah, untuk saat ini ya tidak dirasakan oleh klien kami Helwa, begitu. Nanti kalau misalkan dia ingin melakukan upaya hukum itu, ya kami siap, begitu saja. Sah-sah saja bagi pihak mereka ingin menghadirkan saksi ahli, gitu. Kami juga siap menghadirkan saksi ahli, ya kan, begitu. Mereka mempunyai bukti, kami juga mempunyai bukti. Ya, sama-sama kita memegang dalilnya masing-masing. Kalau semisalkan pihak sana memulai untuk melaporkan klien saya siap. Oke lah, anggaplah akan dilaporkan. Untuk saat ini fokusnya saya adalah untuk mengisbatkan dulu nikahnya Helwa dengan HBS sesuai dengan yang disampaikan oleh bundanya Helwa dan Helwa, gitu. Untuk melaporkan bukti-bukti ini ya tidak etis lah kita sampaikan langsung di media, gitu ya. Karena ini ya terkait cincin berlian ya, ini satu hal ya, ini lucu ya. Ini kan di surat pernyataannya itu kan ada mas kawin seberat 2 gram, ya, mungkin bisa diperlihatkan. Ya, karena ini udah pernah diperlihatkan oleh Dr. Richard ya di podcastnya beliau ya. Nah, ini bahwa saya menikah pada hari Jumat 15 November 2024 jam 20 WB bertempat di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauji Bahmid dengan mahar cincin emas 2 gram dengan berlian. Nah, pada kenyataannya berlian ini tidak ada, hanya emas saja 2 gram, ya kan. Nah, untuk itu kan saudara-saudara rekan media bisa menafsirkan lah gimana pernyataan ini bisa berdampak pidana nantinya, begitu, karena tidak sesuai dengan yang didapatkan atau diterima oleh Helwa, begitu. Tapi kami tidak. Kami saat ini fokus untuk isbatnya dulu, karena apa? Ini tidak hanya untuk kepentingan Helwa, namun kepentingannya Azlan, Muhammad Azlan ya, karena bapaknya yang memberi nama Muhammad Azlan bin Bahar, ya kan. Nah, ini supaya di aktenya tercatat nasabnya, ayahnya siapa, karena perlu saudara atau rekan-rekan media tahu, ya kan, apabila perkawinan siri ini, jika akte lahir yang terbit itu hanya nama ibunya saja, tidak ada nama bapaknya, begitu. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin ada yang lain? Tidak sama sekali. Dari apa? Mulai dari tanggal 22 bulan kemarin. Itu dia memutuskan hubungan tidak berkomunikasi atau Mbak Ayah sendiri? Dia yang sama sekali tidak pernah menghubungi saya. Dari kapan Kak? Sampai terakhir? Dari tanggal 22 kemarin, bulan kemarin. Oktober. Iya. Oke. Kak, tapi benar nggak kabarnya rumah yang kakak tempati
di sana. Itu dekat berdekatan dengan pondok pesantren. Kurang lebih begitu. Wah, tapi mungkin kan sekarang udah viral nih, Iya. udah viralnya. Apakah mungkin dari pihak Fadlun sendiri ada pengungsi atau mungkin dari pihak keluarga? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Enggak ada. Mereka cuma berkor-kor di media sosial. Karena juga Fadlun bilang katanya dia maaf ya Bu, nggak suka banget sama ibu gitu. Maksudnya lebih bahasanya mungkin seperti itu ya. Nah mungkin gimana Bu? Dia nggak suka saya atas dasar apa? Kan anak saya nikah sama Bahar dan dia sudah bercerai dengan Bahar. Untuk apa dia tidak suka sama saya? Saya sendiri nggak tahu Fadlun siapa. Terakhir saya tahu Fadlun itu baru rujuk sama Bahar setelah Helwan nikah. Jadi ini perlu ini juga ya, rekan-rekan media ini, bahwa ya kedudukan Helwa ini bukan sebagai pelakor, ya kan? Iya. Bukan sebagai pelakor, tapi dia ini dilamar oleh HBS, ya kan? Ya itu berkali-kali ya. Sempat ada penolakan dari Helwa, ya namun akhirnya luluh, ya kan? Dengan ya tadi sih janji-janji tersebut, ya kan? Nah sebelum mau menikah pun diketahui bahwa awalnya ini ada tercatat, ada KUA, ada buku nikahnya, begitu. Nah, tapi pas udah mau acara mau dimulai, baru ya kan hanya Habib saja yang hadir di situ, begitu. Nah, jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan sudah pelanggaran nggak? Kalau misalkan dia bilang awalnya ini tercatat di buku nikahnya ada, tiba-tiba hanya pernyataan yang tadi saya sampaikan di rekan-rekan media tadi. Berarti ini kan ada itikat ya. Awal mulanya sudah terbentuk di situ. Begitu.